Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hanyalah Allah yang menggerakkan kita semua sehingga terus mencintai Allah, Rasulnya, mencintai wahyunya, mencintai orang-orang beriman, sehingga siang hari ini kita masih mau menyempatkan diri untuk mencari ilmu yang tidak ada lain tujuannya agar keimanan kita, begitu juga komitmen kita terhadap Islam semakin bertambah, semakin kuat, sehingga insya Allah perjalanan hidup ini mengantarkan kita kepada al-istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kemenangan di dalam Al-Quran cukup banyak disebut, ya, baik dalam bentuk isim seperti nasr, idza jaa nasrullah, ala inna nasrallah, ya. Wa man nasru illa min indillah. Itu semua memang artinya kemenangan. Ada dalam bentuk kata kerja, ya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya. Ada dalam bentuk himbauan yang kuat, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jadi sangat beralasan jika di Ramadan ini kita membahas tentang kemenangan. Al-Quran juga mengistilahkan dengan al-fathu, kemenangan juga artinya. Idza jaa nasrullahi wal fathu, artinya juga kemenangan. Atau yang sering baca surat Al-Fatah atau As-Saff juga baca kata yang sama, nasrum minallahi wa fathum qarib, ya. Atau yang baca surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina, artinya juga kemenangan. Maka salah satu penjelasan ulama sama-sama bermakna kemenangan, ya. Maka nasr itu kemenangan yang belum menjadi milik seluruh kaum muslimin. Betapapun harus juga diusahakan, diperjuangkan. Jadi kalau ada kaum muslimin jumlahnya 1000, ya, mendapat kemenangan 200-300 orang, belum semuanya, ya itulah an-nasr. Maka kalau semuanya menang semua, ya, merata, baru disebut dengan al-fatah, ya. Oleh karena itu dua-duanya Allah minta agar diperjuangkan, baik yang sifatnya an-nasru maupun yang sifatnya al-fathu. Tentu ada kata menang, berarti ada kata atau ada sebuah kondisi perjuangan, ada sebuah kondisi tantangan, sehingga disebut menang. Maka Al-Quran dalam menjelaskan tantangan-tantangan itu, ya, dimulai dari tantangan dalam diri manusia itu sendiri. Tantangan dari
godaan-godaan syaitan, tantangan dari orang-orang kafir. Maka jika orang beriman berhasil mengatasi 3 hal ini, tantangan dirinya, tantangan syaitannya, tantangan orang-orang kafir atau orang-orang ahli maksiat, itu baru disebut an-nasru. Jika semua kaum muslimin bisa seperti ini, maka disebut al-fathu. Jadi luar biasa tugas seorang muslim. Ketika dirinya menang, maka dia harus bisa mengajak orang lain, mengantarkan orang lain juga menang juga. Maka ayat berikutnya Allah mengatakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau lihat umat manusia semuanya masuk agama Allah dalam kondisi dengan jumlah yang besar, ya, menjadi pendukung daripada kaum muslimin yang sudah menang itu. Jadi kalau kita bahas dari awal, idza jaa nasrullah, ya, maka ini menguatkan penjelasan kata kemenangan di ayat yang lain yang dikatakan wa man nasru illa min indillah. Apabila datang kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah, di ayat yang lain dikatakan maka tidak ada kemenangan kecuali kemenangan dari Allah. Maka ini harus dipahami dengan jelas, ya. Standar proses meraih kemenangan harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang salah satunya adalah apa yang saya jelaskan tadi, harus bisa menang dari hawa nafsunya, syaitannya, dan orang-orang kafir. Bagaimana hawa nafsu harus bisa dikalahkan dalam hal ini, ya karena Allah katakan di surat Qaf ayat surat ke-50, ya, walaqad na'lamu walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Ya, dan sungguh kami ciptakan manusia sebagai makhluk dengan dengan jasadnya, dengan fisiknya yang kita lihat ini, yang kita rasakan ini, dan juga ada sisi non fisiknya, jiwanya, ya. Nah, jiwa inilah yang sering Allah katakan ma tuwaswisu bihi nafsuh, sering membisikkan hal-hal yang negatif dalam diri manusia, ya. Istilah ayat yang lain, innan nafsa la ammaratun bisu, jiwa itu cenderung mengajak manusia ke kejahatan. Maka selama baru dalam bentuk bisikan-bisikan, Rasulullah mengatakan diampuni oleh Allah. Jiwanya mengajak tidak sholat, jiwanya mengajak bermaksiat, jiwanya mengajak malas beramal, itu masih wajar. Maka menjadi tidak wajar ketika diikuti. Jiwanya maunya kejelekan diikuti, jiwanya maunya tidak melaksanakan sebuah kebaikan diikuti, ya. Maka Allah ingatkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya. Dan kami ini lebih dekat terhadap diri manusia melebihi dekatnya urat nadinya. Artinya supaya jiwa itu menang terhadap was-wasnya, terhadap
bisikan-bisikan jiwanya, ajakan-ajakan jiwanya, maka jiwa ini harus dijadikan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, sehingga setiap kali jiwanya mengajak, maka pemikirannya, pengetahuannya ya, akan berusaha mengatasi ajakan-ajakan jiwanya itu. Ya. Jadi kalau jiwa ini mau diikuti secara kemanusiaannya, memang banyak kewajaran. Yang namanya fisik kita, kalau nggak dikasih makan ya lapar. Ya. Dan jiwa bisa aja menghalangi jangan berpuasa ya, atau berkhianat saat berpuasa. Tapi karena kenalnya manusia dengan Allah, ya, betapapun lapar, betapapun haus, betapapun lemas, dia bersabar ya, agar jiwanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di akhir Ramadan manusia disebut kembali kepada fitrah, minal aidin. Karena banyaknya kemenangan-kemenangan jiwanya yang tidak mau tunduk terhadap semacam SOP fisiknya. Ya. Setiap manusia ya pasti punya hawa nafsu seksual, walaupun terhadap yang halal Allah minta stop. Itu manusia, tapi jiwa yang sudah dikenalkan kepada Allah, jiwa yang mau tunduk kepada Allah, di siang hari ini kamu harus berpuasa, dan manusia siap menjauhkan segala yang halal apalagi yang haram di siang hari Ramadan ini ya. Karena itu disebut di akhir Ramadan disebut kemenangan. Karena menang itulah disebut dengan minal aidin ya. Atau istilah lain wal faizin, orang-orang yang menang. Dengan istilah faiz juga ada di dalam surat Al-Hasyr ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara penduduk neraka dan penduduk surga. Intinya ketidaksamaannya, ahli surga itu adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Salah satunya menghadapi naluri atau tabiat hawa nafsunya. Yang seharusnya diri manusia itu cenderung tunduk kepada hawa nafsunya, tapi manusia tunduk kepada Allah ya, itulah yang diinginkan dalam pembinaan Ramadan ya. Jadi saat di waktu malam yang seharusnya manusia istirahat ya, Allah meminta kita untuk sholat bangun malam ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila ya, kalau bicara masalah ngantuk berat ya semua manusia ya, saat itu masih ngantuk, saat itu melek aja susah apalagi disuruh sholat ya. Tapi jiwa yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dia mengalah demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang saya ngantuk ya, memang saya nggak siap, tapi karena ini perintah Allah yang diungkapkan melalui Rasulnya, manusia itu bangun. Maka saat itulah manusia menang menghadapi dirinya. Dan kemenangan-kemenangan yang sering itulah yang akan menjadikan manusia kuat nanti untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya.
harus dilatih merasakan kemenangan-kemenangan terhadap dirinya, ya. Sehingga alangkah lemahnya manusia itu, ya, jika menghadapi dirinya saja tidak mampu. Cenderungan dirinya kepada yang negatif atau tidak produktif, ya, alias tidak berpahala, ya, itu selalu dilakukan, maka itulah yang disebut dengan orang-orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, ya. Dan ketika manusia itu kecenderungannya tidak pernah menang terhadap hawa nafsunya, maka Allah menyebut berarti manusia itu sudah menuhankan hawa nafsunya sendiri, menuhankan jiwanya sendiri. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ilah, ya. Ilah itu asalnya sesuatu yang zat yang ditaati, zat yang selalu diikuti, yang disenangi, ya. Yang seharusnya ilah itu Allah, ya. Allah lah yang harus kita dekati, yang kita harapkan, yang kita cintai, ya. Tapi ketika berubah menjadi hawa nafsu, ya, maka berubahlah ilah itu menjadi hawa nafsu itu menjadi ilahnya manusia, ya. Itulah yang disebut dengan kekalahan menghadapi hawa nafsu. Ramadan ini kita memang dilatih sekian banyak kondisi di mana kita diharapkan terus menang menghadapi hawa nafsu, ya. Contoh perjuangan hawa nafsu yang paling diabadikan oleh Al-Quran kalau kita baca juz 30 surat Abasa, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya. Allah keberatan terhadap sikap Rasulullah yang cemberut ketika didatangi oleh sahabatnya yang buta. Memang tidak ada namanya sehingga disebut buta. Namanya ada, Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi kenapa Allah lebih senang, lebih mempopulerkan sisi ketunanetraannya dengan al-a'ma, ya. Karena dia punya prestasi, salah satunya, ya, menang terhadap hawa nafsunya. Yang diistilahkan oleh ayat itu, wa ma yudrika la'allahu yazzakka, ya. Dia itu datang kepada Rasulullah nggak ada lain tujuannya ingin membersihkan jiwanya, ya. Dan orang yang memiliki proses pembersihan jiwa berarti orang yang ingin selalu taat kepada Allah, tidak mau tunduk kepada keinginan-keinginan hawa nafsunya, ya. Dan saat itulah jiwa itu, ya, akan mudah diarahkan oleh manusia itu sendiri, ya. Sehingga seakan-akan manusia itu kayak nggak punya hawa nafsu, padahal tetap punya, cuma dia berhasil istilahnya mentarbiyahnya, mengendalikannya, ya. Oleh karena itu Allah memuji jiwa yang kuat dalam 3 amal terbesar, ya. Diungkapkan dalam surat Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, ya. Cenderungan jiwa untuk mencari Tuhan selain Allah, ya. Sehingga ketika dibina dengan baik, jadilah jiwa yang selalu berusaha bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apakah ingin selalu dekat, apakah ingin selalu berdoa minta tolong hanya kepada Allah, ya.
Yang kedua, jiwa yang wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ya. Jiwa yang berhasil dikendalikan, tidak akan mengalami kemarahan yang meluap dengan puncaknya. Ya. Jadi para ahli tafsir menyebut orang yang tidak membunuh itu berarti orang yang terbiasa membina jiwanya untuk tidak selalu dalam kondisi marah. Ya. Jadi mudah memaafkan, karena membunuh itu puncak hawa nafsu kemarahan yang dimiliki manusia, sehingga dia tidak menghargai jiwa orang lain, tidak menghargai nyawa orang lain. Kalau nyawa yang ada di dalam diri manusia saja itu merupakan hak pakai manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jangan dikira itu milik kita. Fisik yang ada, nyawa yang ada, ini cuma hak pakai. Sehingga bahasanya apa? Inna lillahi. Sungguhnya apa yang ada dalam diri saya ini milik Allah semua. Saatnya diminta oleh Allah, mau enggak mau harus diserahkan. Wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kalau saya menitipkan kepada salah seorang jamaah di sini, ya, sebuah mobil, silahkan hak pakai. Ya. Tentu akan membahagiakan kalau saat dikembalikan, saat saya minta lagi, mobilnya masih bagus, masih bersih. Ya. Maka alangkah kecewanya jika sudah saya pakai, dikembalikannya dalam kondisi rusak, dalam kondisi kotor. Ya. Sehingga dengan prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka jiwa ini harus dipelihara dengan baik, sehingga ketika diminta lagi oleh Allah masih dalam keadaan baik. Ya. Kapan baik jiwa itu? Kalau dibiasakan untuk tidak tunduk kepada hawa nafsu, karena nafsu itu seperti yang diungkapkan tadi di surat Qaf, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, cenderung mengajak manusia kepada kejelekan. Sehingga Allah marah terhadap orang yang bunuh diri. Allah marah terhadap orang yang menyakiti dirinya sendiri. Bagaimana menyakiti orang lain? Ya. Ya. Ya, karena itu Allah memuji orang yang berhasil sepanjang hidupnya tidak pernah jatuh kepada kemaksiatan yang besar, yaitu membunuh orang, ya, yang berarti dirinya sudah terbiasa dilatih untuk tidak obral dalam hawa nafsu kemarahan. Hawa nafsu tidak menghargai orang lain. Ya. Sehingga dalam Islam jangankan membunuh, ya, berprasangka buruk saja tidak boleh. Dan yang ketiga, wala yaznun. Prestasi besar jiwa ini ketika terjaga dari penyimpangan hawa nafsu seksualnya. Orang tidak berzina itu berarti dirinya terlatih terhadap menjaga diri dari hal-hal apa saja yang mengantarkan kepada perzinahan. Sebagaimana orang sampai jatuh dalam kezinaan, ya. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah, semoga Allah menjaga kita. Berarti dia hawa nafsunya diumbar, tidak dicegah di dalam berbagai macam yang mengantarkan manusia kepada zina, yang sudah pasti, ya, semua yang mengantarkan hukumnya haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sebagaimana diungkapkan dalam sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, tidak ada sebuah kesesatan besar kecuali manusia itu telah merintisnya dari kesesatan yang terkecil. Tidak ada sebuah dosa yang besar yang dilakukan kecuali manusia itu sudah memulainya dari yang kecil. Berarti lawan katanya,
Tidaklah manusia itu bisa sampai kepada sebuah amal-amal yang besar, berarti dirinya sudah terlatih dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang, atau istilah lain, dari hal-hal yang paling terjangkau dalam dirinya, sampai akhirnya berhasil melakukan amal-amal yang besar yang tidak banyak dijangkau oleh umumnya umat manusia. Nah, inilah yang disebut dengan kemenangan jiwa. Kemenangan yang membuat manusia sepenuhnya berhasil melakukan penghambaan kepada Allah seutuhnya, ya. Yang jika gagal, jadilah manusia itu melakukan penghambaan terhadap dirinya sendiri, terhadap naluri-naluri negatifnya, baik yang sifatnya hawa nafsu seksualnya, baik yang sifatnya hawa nafsu kemarahannya, baik yang sifatnya naluri ketuhanannya. Ini Allah minta jaga dengan baik, sehingga siapa yang berhasil menjaga tiga hal ini dengan baik sesuai dengan aturan Allah, maka orang seperti ini disebut oleh Al-Quran wa ibadur rahman. Dialah hamba-hamba Allah Rahman yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, ya, balas dengan surga. Kenapa? Karena orang ini pasti punya prestasi yang panjang di dalam kesabaran. Wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama, dan dia akan mendapatkan ucapan selamat, ya, ucapan sukses dari para malaikat, ya. Khalidina fiha, selamanya di surga itu, dan itulah tempat yang terbaik untuk tempat tinggal bagi manusia, ya, yang seabadi-abadinya, hasunat mustaqarr wa muqama, ya. Kalau kamu tidak begitu, ya, tidak mau sabar dan mengendalikan hawa nafsumu, maka Allah katakan qul ma ya'ba'u bikum, qul ma ya'ba'u bikum, ya. Maksudnya bagi saya kalian adalah makhluk yang tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya, ya. Ya, tidak berharga, ya, karena tidak ada bedanya dengan binatang, ya. Binatang masih bisa memberi manfaat. Innalakum fil an'ami la'ibrah, Allah katakan, sungguhnya di balik binatang ternakmu masih ada manfaat agar dijadikan ibrah, pelajaran. Manusia jika tidak taat kepada Allah, ya, maka betul-betul menyalahi SOP yang diinginkan oleh Allah ketika manusia itu diciptakan, ya. Maka selanjutnya Allah minta, kamu juga harus menang dari tantangan yang kedua, ya, yaitu syaitan, ya. Begitu dahsyatnya godaan syaitan ini, ya, Allah atau manusia diajarkan oleh Allah agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 statusnya, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya. Surat sebelumnya namanya Al-Falaq, ya. Allah mengajarkan berlindung dari segala yang membahayakan fisik kita. Itu cukup dengan status Allah. Satu status Allah yaitu Rabbul Falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ya. Ya, termasuk ma khalaq, ya. Saat ini yang sedang gencar adalah ya COVID-19, ya. Jadi berlindung dari COVID-19 itu cukup dengan satu status Allah Rabbul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq. Ya. Pada saatnya cepat atau lambat dia juga akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berlindung dari godaan setan itu Allah sampai mengajarkan 3 status dirinya. Berlindung dengan Allah sebagai Rabb atau sebagai Tuhan yang selalu berbuat baik kepada manusia. Berlindung kepada Allah yang menguasai manusia, Malikin Nas. Ya. Aku berlindung kepada Allah sebagai Tuhannya manusia. Ya. Jadi biasanya memang ya, minta perlindungan ini nggak terlepas imma kepada orang yang baik, orang yang suka menolong, yang dalam bahasa Arab itu juga bisa disebut Rabb ya, secara bahasa. Ya. Minta tolong kepada yang punya kekuasaan. Ya. Itu umumnya manusia. Ya. Maka Allah katakan di dalam diri Allah itu lebih ada semua. Bahwa Allah Rabbun Nas, bahwa Allah Malikin Nas. Yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun adalah statusnya sebagai ilah. Ya. Yang harus diibadahi, harus dicintai, yang harus ditakuti. Ya. Untuk minta perlindungan dari sesuatu yang paling membahayakan manusia, ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik manusia maupun jin yang juga berperan untuk ingin menyesatkan orang lain. Yang sudah pasti dirinya sudah sesat duluan. Ya. Dan inilah makhluk yang paling jelek. Ya. Ya. Sesat ngajak-ngajak. Itulah ya, ciri khas setan dan ciri khas para pengikut setan. Ya. Gak puas hanya dirinya saja yang sesat, dia ingin orang lain sesat. Ya. Kata setan apa? Supaya nemenin saya nanti di neraka. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Saya tidak ingin neraka ini isinya setan semua. Saya ingin juga sekian besar umat manusia juga menemani kami di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jelas Allah menetapkan ya, fattakhidhuhu aduwwa. Kalau kamu ingin menang dari godaan setan ya, yang Allah istilahkan tadi dengan apa? Al-Khannas ya. Apa yang dimaksud dengan Al-Khannas? Khannas itu memang artinya setan, tapi lebih diambil dari sifat setan itu. Saat manusia itu jiwanya baik, berhasil dijadikan selalu taat kepada Allah, setan nggak mampu. Setan nyerah. Ya. Tapi saat jiwa itu sebentar saja ya, lupa didekatkan kepada Allah, ya, lupa tidak dijaga, disitulah nyamber setannya. Ya, karena itu diistilahkan khannas. Ibarat kucing khannas itu ya, kalau lagi ada tuannya dia kayaknya diem aja ya. Tapi di sekitar makanan yang tersedia ya, kayaknya dia nggak punya kepentingan dengan makanan itu, tapi begitu tuannya pergi langsung disambar. Itu begitulah setan. Sehingga Allah sebut dengan min syarril waswasil khannas ya. Berlindung dari kejahatan setan yang kapan saja manusia lengah akan dia kalahkan. Ya. Karena itu istilahnya di surat Fatir, innasyaitana lakum aduwwun. Ya. Setan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwwa. Supaya kamu menang, jadikan dia musuh. Ya. Ya. Kalau kita jadikan musuh, berarti kita akan selalu bertempur dengan setan. Kita nggak akan pernah tunduk dengan keinginan setan itu sendiri. Ya. Karena itu setan sendiri menyatakan, innama sultanuhu
'ala alladhina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Ya. Terus sebelumnya innahu laisa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Intinya setan itu enggak punya kekuatan apa-apa menghadapi orang-orang betul-betul beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Setan kuat atau mampu merasa bisa menjatuhkan manusia ketika manusia itu yatawallawnahu. Setannya loyal kepada manusia, pro kepada atau manusianya pro kepada setan, berdamai dengan setan. Ya udah, setan kamu maunya apa saya ikuti. Ya. Apalagi dia syirik, ya, karena kejahatan setan yang tertinggi adalah syirik kepada Allah. Walladzina hum bihi musyrikun. Ya. Maka siapa yang bisa menang dari setan berarti dia ya, mengalami kemenangan kedua di dalam kehidupannya. Dan pertempuran ini enggak henti-hentinya sampai manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada saat menang, ada saat kalah. Saat kalah segera bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat, minta ampun, bertaubat, minta ampun. Ya. Sehingga dijelaskan, ya, saat manusia itu setiap kalah minta ampun, setiap kalah minta ampun, ya, kepada Allah, maka setan itu tetap merasa diri saya gagal di dalam menyesatkan manusia. Karena sejak manusia itu minta ampun, berarti kerja setan yang tadinya membuat orang maksiat itu habis juga. Jadi setan merasa menang ketika ya, kesesatan atau kemaksiatan atau apa saja yang menyimpang ya, itu menjadi permanen dalam diri manusia ya. Alias nggak mau tobat ya. Atau berhasil dihiasi oleh manusia dengan alasan-alasan lain, padahal sungguhnya itu kemaksiatan ya. Apa misalnya? Misalnya nikah mut'ah, ya. Nikah dengan perjanjian terbatas. Kita nikah muskokan ya. Itu pada hakikatnya ya, perzinahan yang dibungkus ya, atas nama kebaikan berupa nikah. Ya. Yang jelas-jelas Rasulullah udah menghapus itu, nggak ada lagi nikah mut'ah. Itu bagi sebagian orang enggak, ini masih berlaku ya, akhirnya masing-masing terdorong untuk melakukan ya, apakah dengan alasan harta, dengan alasan hawa nafsu dan seterusnya ya. Sehingga terhadap orang seperti itu setan merasa paling sukses ya. Orang yang sudah kalau seperti itu sudah nggak berpikir taubat lagi ya. Menurut dia boleh, dia udah nggak merasa bersalah ya. Istilah Qur'annya fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun ya. Orang yang sudah menyimpang hatinya ya. Sudah nggak bisa melihat lagi kemungkaran, bahkan dia merasa enggak ini yang benar ya. Orang lain udah teriak-teriak enggak kamu ini salah, enggak ini yang benar. Itulah yang paling berbahaya bagi manusia ya. Di mana dia mengalami dua kekalahan besar, kekalahan terhadap hawa nafsunya, kekalahan terhadap setannya, sehingga kemaksiatan yang orang lain menjadi ketakutan, orang lain harus bertaubat, orang lain harus istighfar, harus dihapus dengan berbagai macam amal soleh. Bagi orang-orang tertentu yang kalah dengan setannya, hawa nafsunya, dia akan mengatakan enggak, ini baik ya. Ini sebuah kebajikan ya. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang disebut oleh Allah fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun ya. Orang-orang yang hatinya sudah rusak ya, maka dia ingin membungkus kemaksiatan itu dengan mata syabaha itu dengan dalil-dalil yang dipaksakan ya. Nah, karena itu dalam
syariat Islam ada istilah ijma. Ijma itu ya, adalah kesepakatan umat ya, yang dalam jumlah besar ya. Karena Rasulullah mengatakan umatku insya Allah nggak bakal sepakat ke dalam sesuatu yang sesat. La tajtami'u ummati ala dhalalatin ya. Jadi sementara umumnya umat bersepakat sehingga disebut ijma bahwa mut'ah itu sudah tidak ada ya. Tapi masih ada sebagian manusia bahkan dengan penampilan yang kayaknya paling islami ya, baik laki maupun perempuannya ya, masih ingin menghidupkan mut'ah di mana dia berada ya. Ya tentu ini maksudnya perzinahan yang dibungkus oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka jika kita berhasil dalam dua hal ini ya, pasti ada manusia yang tidak suka terhadap hamba Allah yang berhasil dua ini. Siapa yang tidak suka itu? Dia adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mengambil surat An-Nasr tadi, idza jaa nasrullahi wal fath. Setelah itu namanya surat Al-Masad. Tabbat yada Abu Lahab. Maka hubungan surat Al-Masad dengan An-Nasr ya, tidaklah umat manusia itu atau seorang muslim itu sudah kokoh di dalam keislamannya, dia akan menghadapi manusia-manusia sejenis Abu Lahab ya. Akan mengganggunya supaya dia menyimpang. Karena biasanya orang yang sudah sukses, orang menang di dalam jiwanya dan setannya, ini punya pengaruh yang besar terhadap orang-orang sekelilingnya. Dia akan mudah mengajak umat untuk kembali kepada Allah. Karena umat melihat ada sosok yang jelas yang telah bersabar sedemikian rupa menghadapi hawa nafsunya, menghadapi godaan setan. Dan yang paling terancam dalam hal ini adalah ahli maksiat yang umumnya orang kafir atau kaum munafikin ya, yang casingnya muslim tapi sebetulnya hatinya nggak beda dengan orang-orang kafir ya. Nah, karena itu orang-orang yang soleh ketika dimusuhi dia sadar betul ya. Mereka mengatakan wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna ya. Kalian membenci saya kan bukan karena saya ini kaya atau karena saya ini begini-begini, enggak, karena saya ini taat kepada Allah sehingga nanti mudah mengajak orang lain. Sudah mengajak orang lain, orang kafir lah, orang munafik lah yang terganggu. Maka tidak ada lagi kecuali dia harus bersabar. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Sehingga orang-orang seperti ini jika jumlahnya banyak, maka insya Allah akan terbentuk kemenangan yang komunal. Bukan lagi 1-2 orang, tapi ratusan orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang. Dan ketika sampai kepada jutaan orang, jadi ketika jutaan itu betul-betul ya sama, kriterianya sama semua ya. Orang yang sudah berhasil menang terhadap hawa nafsunya, terhadap setannya, terhadap gangguan orang-orang kafir ya, ini lebih mengerikan sehingga Allah menyebut dengan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ya. Banyak dukungan dari umat manusia agar kelompok umat yang menang ini menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan umat manusia ya, sehingga otomatis dia akan menjadi kekuatan kesolihan, kekuatan moral istilahnya ya. Apa kekuatan ekonomi, apa kekuatan politik, atau kekuatan sosial dan lain sebagainya ya. Bagaimana nggak terganggu mereka ya.
maka tidak mustahil akan ada ya konflik ya yang terus-menerus akan terjadi, bahkan tidak mustahil konfliknya sampai berdarah-darah antara kekuatan kekufuran dan kekuatan kesalehan. Dan akan berakhir dijamin oleh Allah kekuatan kesalehan inilah yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kuat, maka sesungguhnya umat manusia ini diuntungkan oleh mudahnya meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kecenderungan manusia itu mengikuti jumlah yang besar. Jadi kalau jumlah orang-orang solehnya yang mayoritas, otomatis yang nggak soleh-soleh itu lebih mudah kalau dia mau merubah soleh. Banyak contohnya. Di mana-mana masjid penuh, dia nggak bergabung, malu sendiri. Itulah tujuannya mengapa kemenangan itu harus betul-betul dirintis dengan berbagai macam variasinya. Menang terhadap diri sendiri, menang terhadap setan, menang terhadap kekuatan kafir yang pasti sangat terganggu kalau jumlah orang yang soleh itu banyak. Maka Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Masih belum berhenti perjuangannya. Kalau saja kemenangannya sudah sempurna seperti itu. Perjuangannya apa? Bertahan di dalam kemenangan. Jangan sampai menangnya cuma setahun 2 tahun, 10 tahun. Menangnya harus bisa ratusan tahun. Bagaimana umat Islam berkuasa di tempat ini 800 tahun, di sini 800 tahun, di sini 700 tahun. Jumlah waktu yang luar biasa lamanya. Walaupun tentu seharusnya bisa lebih lama dari situ. Namun ketika umat Islam sudah tidak lagi komitmen dengan perjuangan-perjuangan perlawanan terhadap hawa nafsu dan seterusnya, itu akan berdampak kepada kekalahan komunalnya. Supaya terus menang terjaga, Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Terus pegang teguh tali Allah, wa'tasimu bihablillah, dengan bertasbih, dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertaubat kepada Allah. Ini menunjukkan Allah mengakui bahwa manusia itu lemah, manusia itu banyak kesalahannya. Manusia itu nggak mungkin bisa terus-menerus dalam kesolehan. Tapi kalau dia melakukan 3 hal ini, insya Allah Allah tolong. Bertasbih, minta ampun, bertaubat. Begitulah jamaah rahimakumullah, berbicara kemenangan, sesungguhnya dalam Islam bukan sekedar menang untuk sebuah acara untuk dirayakan sedemikian rupa. Acara kemenangan kepada Islam ini hanyalah pendekatan gimana bisa jadi orang soleh, gimana jadi orang yang tidak mudah disesatkan oleh setan, yang punya komitmen la ahtanikanna dzurriyyatahu. Semua anak Adam itu akan saya sesatkan illa qalila, kecuali sedikit yang enggak saya sentuh. Jadi menunjukkan betapa mayoritasnya manusia ini kalah menghadapi setan. Maka tema kemenangan ini tidak lebih daripada cara lain kita untuk meraih kesolehan, meraih ketakwaan, meraih kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seperti biasa, setelah sesi pertama pembahasan materi